Iya, iya. Manusia bukan robot. Iya, iya. Dalam keadaan damai, keaman maksudnya, kita latih. Ada program pelatihan. Seperti besok akan kita latihan posko untuk seluruh provinsi. Oh gitu. Ada tahap-tahap latihannya. Kita selalu melakukan pelatihan. Jadi mereka sudah kader. Sekarang tuh bagaimana menyiapkan masyarakat tuh tahan yang rentan lah, daerah rentan. Paling tidak mereka bisa menolong dirinya sendiri. Jangan dilupakan kita punya mitra kerja. Bukan mitra kerja lah bahkan koordinator kita, BPBD. Oh iya. Ada Basarnas. BMKG. Nah, ya kita BMKG memberi data itu. Iya. Kalau BMKG memberikan input kepada kita, tapi yang menangani bencana itu ada BPBD sama Basarnas, Iya. mencari orang segala macam. Nah kita bantu sebagai timnya lah kalau sudah begitu. Nah jadi setelah kita mempersiapkan staf kita, relawan kita, termasuk KSR-nya, kalau PMR itu hanya sifatnya membantu karena masih kecil-kecil. Tapi kalau KSR sudah kita terjunkan ke masyarakat. Gitu. Tadi saya katakan bahwa PMI itu nangani bukan cuma tugas di provinsi, bahkan internasional. Nasional juga terang, Pak. Kita sudah ngirim orang waktu bencana tsunami Aceh, ngirim 4 tim. Jadi 4 tim itu satu tim 250 orang. Jadi 1.000 orang kita kirim. 2 bulan tarik, 2 bulan tarik. Kemudian waktu Padang, gempa Padang, kita kirim orang. Kemudian Bengkulu, kita kirim orang juga. Ya, kita membantu ya. Membantu, kita tim. Jadi tim relawan kita kirim ke sana. Kemudian Kerinci, Sampai sana juga. kita kirim. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini relawan Lampung menduduki peringkat pertama di dalam memberikan bantuan. Inilah kelebihan orang Lampung. Kalau di luar kadang-kadang orang Lampung dianggapnya keras ya. Serem ya Pak. Tetapi serem. Iya. Mungkin karena banyak gajah di sini ya. Banyak pegang. Tapi di dalam bencana kita selalu nomor 1. Bahkan dapur umum kita di Aceh kita tinggal di sana. Karena makanan orang asing pun makannya di dapur umum kita. Makan lebih cocok masakan Lampung. Sekarang kadang-kadang kita tinggalkan di sana walaupun diganti oleh pusat akhirnya. Kemudian ke wilayah Jawa Barat, di Jawa Timur yang ada banjir di tsunami. Kemudian yang Merapi, Iya. Jawa Tengah, Iya. dan Jogja kita kirim juga. Jadi kita bukan cuma menangani daerah. Ingat tahun 94 waktu di Liwa, gempa 5. Gempa Liwa. Itu pertama sekali ada bencana itu. Nah Pak, ngomong gempa Liwa ini, geografi dan topografi Provinsi Lampung ini seperti apa sih? Kita ini kan terdiri dari rangkaian gunung berapi semua. Kita ada rantai api, kita kelewatan. Oh gitu. Lampung itu dari mulai Aceh terus sampai ke NTT sana, semua kita lewat itu. Nah di Lampung daerah paling aman untuk pengungsian wilayah mana Pak? Sebenarnya semua juga rawan. Kita tuh nggak ada yang aman, Lampung sama aja. Tengah, Iya. Lampung Jadi tengah-tengah itu ya? lah sekarang kalau dikatakan, wah jangan tinggal di Liwa, lah orang mau dikemanain? Iya. Iya kan? Apa kita harus ke Bulan? Metro lah yang aman, nggak ada bencana, nggak ada apa. Tapi kan kena puting beliung juga, kena kebakaran. Iya. Jadi pokoknya sekarang bagaimana kita bisa hidup damai dengan bencana. Gitu. Nah, Nah solusinya seperti apa itu Pak? Makanya kita siapkan supaya kita bisa mandiri, bisa menolong dirinya sendiri. Itu minimal. Nah berikutnya relawan kita lah yang action di lapangan nantinya, memberikan bantuan. Tapi minimal, misalkan ada gempa, di sekolah sudah ada sekolah gempa kita ajarin. Apa yang harus dilakukan? Dari mulai SD kan kita didik. Oh gitu. Yang paling sederhana, pola hidup bersih dan sehat apa? Cuci tangan, program cuci tangan. Itu kita dapat sponsor dari UNICEF. PHBS. Iya, jadi bagaimana cuci tangan? Bukan sabun kecek-kecek sudah, enggak. Sampai terus sampai Ada metodenya. Ada metodenya, kita ajar. Nah, Kemudian bencana, masuk kolong meja lah untuk anak-anak TK misalnya, itu diajar. Ada sekolah siaga bencana namanya. Iya. Udah berjalan kita di sini alhamdulillah. Nah kalau peran pemerintah saat ini Pak di Provinsi Lampung seperti apa? Ini kan tadi kan kita bicara dari Pak Umar Hasan ya. Nah, untuk saat ini, untuk ada nggak perhatian khusus untuk PMI seperti apa? Untuk ada penambahan dana atau apa? Kalau pelatihan PMI khusus kita di pusat. Pusat kan dapat bantuan internasional juga. Jadi relawan kita atau staf kita dididik di pusat. Jadi kita ada pelatihan untuk, apakah itu pelatihan untuk pelatih, TOT ya. Apakah pelatihan untuk sifatnya semiloka atau lokokarya, adakan pusat. Tapi provinsi juga ngadakan, kabupaten juga ngadakan sesuai skopnya. Jadi berjenjang. Kalau Pemda itu yang mengadakan harusnya BPBD atau sekarang itu
BNPB ya. BNPB. BNPB, kalau Basarnas, karena mereka selalu kerjasama dengan kita. Nah itu termasuk perhatian dari segi pemerintah. Iya, lalu ya, Pak, ya? pelatihnya gabungan nanti kita juga memberi narasumber ke sana. Oke Pak, ada saran atau pesan nggak kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana? Saya mohon perhatian, terima kasih nih, Antv sangat sekali memperhatikan ini ya, untuk saudara-saudara kita yang di daerah rawan bencana. Contoh, yang paling sulit didatangi adalah daerah Suwoh. Suwoh itu tanahnya hanya pasir dan batu, tidak ada clay. Jadi kalau dibangun jalan juga akan rontok, akan sangat repot. Nah, orang jalan ke sana pakai trail. Tetapi karena tanah subur, di sana banyak saudara kita tinggal. Tolong di dalam melaksanakan apapun, usahakan dalam membangun rumah jangan tergiur membangun rumah gedung ya. Karena rumah gedung itu sangat rawan bencana. Lebih baik bangun yang sederhana lah, tapi tahan gempa. Kita nggak usah malu kalau rumahnya bukan gedung. Misalkan katakanlah rumah kerangkanya bagus ya, kayunya kayu bagus, tapi dindingnya pakai bilik. Misalkan, bukan kita mau tolong pengertian hidup sederhana yang bagus itu ini, yang tepat guna maksudnya. Di Jepang tuh rumah-rumah jangan dikira pakai tembok semua, tidak. Rumah rakyat yang tahan gempa itu ada bangunan tahan gempa. Mereka menggunakan satu dindingnya dinding sintetik dan tipis. Saya bisa mengatakan karena saya lihat begitu. Jadi itu bisa menjadi sarana masyarakat untuk mencontoh ya Pak. Mencontoh. Oke deh Pak, terima kasih Pak perbincangan kita Pak. Sekali lagi kami pun mengucapkan banyak terima kasih sama Antv yang memberikan peluang untuk PMI dan bisa diterima oleh masyarakat dengan baik. Oke Pak. Iya pemirsa, eksistensi PMI Provinsi Lampung sudah tidak diragukan lagi dengan misi kemanusiaannya, yaitu menolong sesama. Saksikan terus Bincang Tokoh selanjutnya hanya di Bincang Tokoh Antv.